Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kembali lagi dengan aku Mida Liatia dengan NIM 24022023. Pada video kali ini aku akan membahas tentang etika penulisan karya ilmiah. Baiklah, yang pertama yaitu hakikat penulisan karya ilmiah, yaitu prinsip moral yang harus dipatuhi oleh penulis dalam menyusun, menyajikan, dan mempublikasikan hasil penelitiannya. Beberapa poin penting dalam etika penulisan karya ilmiah yang pertama, yaitu kejujuran. Penulis harus jujur dalam melaporkan data, hasil penelitian, dan interpretasinya. Pemalsuan atau manipulasi data adalah pelanggaran etika. Dan yang kedua, ada orisinalitas. Orisinalitas yaitu karya yang ditulis harus asli dan setiap ide atau hasil penelitian orang lain yang digunakan harus diakui melalui sitasi yang tepat, karena plagiarisme dilarang keras dalam penulisan karya ilmiah. Yang ketiga yaitu pengakuan terhadap kontribusi orang lain. Penulisan harus memberikan kredit kepada individu yang berkontribusi secara signifikan dalam penelitian atau penulisan baik melalui kolaborasi maupun ide. Yang keempat, tidak menggandakan publikasi, yaitu karya ilmiah tidak boleh dipublikasikan di lebih dari satu tempat atau jurnal tanpa izin dari semua pihak yang terlibat. Yang kelima yaitu objektivitas. Penulis harus menjaga objektivitas dalam menulis dan tidak memihak baik dalam penyajian data maupun kesimpulan. Yang keenam yaitu transparansi. Semua metode, data, dan proses yang digunakan dalam penelitian harus dijelaskan dengan jelas sehingga orang lain dapat mereplikasi atau memahami penelitian tersebut. Dan yang terakhir yaitu pertanggungjawaban sosial. Penulis harus mempertimbangkan dampak sosial dan etika dari penelitian yang dilakukan, terutama jika hasilnya dapat mempengaruhi kebijakan atau masyarakat secara luas. Dengan mematuhi etika ini, penulis tidak hanya menjaga integritas dirinya, tetapi juga menjaga kualitas dan kepercayaan dalam dunia akademis. Baiklah, yang kedua ada tata tulis dalam penulisan karya ilmiah, yaitu panduan yang mengatur bagaimana sebuah karya ilmiah disusun, disajikan secara sistematis, logis, dan mudah dipahami. Beberapa elemen yang penting dalam tata tulis karya ilmiah, yang pertama itu struktur penulisan, yang terdiri dari judul yang harus singkat, padat, jelas, dan mencerminkan isi penelitian. Ada abstrak, ringkasan dari seluruh karya ilmiah, biasanya mencakup tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Lalu ada pendahuluan, berisi latar belakang, masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Lalu ada tinjauan pustaka, yaitu ulasan teori dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik. Lalu ada metode penelitian, yaitu menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, termasuk sampel, instrumen, dan prosedur pengumpulan data. Lalu ada hasil dan pembahasan, menyajikan data penelitian dan analisisnya. Juga ada kesimpulan dan saran, yaitu menyimpulkan hasil penelitian dan memberikan rekomendasi berdasarkan temuan. Lalu juga ada daftar pustaka, yaitu referensi yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Yang kedua yaitu menggunakan bahasa. Dalam karya ilmiah kita harus menggunakan bahasa baku, formal, dan objektif, menghindari bahasa sehari-hari atau istilah yang ambigu. Penggunaan kata yang efisien dan tidak bertele-tele, fokus pada poin yang ingin kita sampaikan. Yang ketiga, penulisan kutipan dan referensi. Mengikuti gaya penulisan kutipan sesuai dengan pedoman, misalnya ada APA, NLA, dan Chicago. Setiap sumber yang dikutip harus dicantumkan di daftar pustaka dengan format penulisan yang konsisten. Yang keempat, yaitu penomoran dan penggunaan subbab. Penggunaan penomoran, bab, dan subbab harus jelas dan berurutan. Subbab harus disusun secara hierarki untuk memudahkan pembaca dalam mengikuti alur logika. Yang kelima, yaitu penggunaan gambar, tabel, dan grafik. Gambar, tabel, dan grafik harus diberi keterangan yang jelas dan dilampirkan sesuai dengan urutan pembahasan. Pastikan semua elemen visual mendukung data atau informasi yang disajikan. Yang keenam yaitu tata letak dan tipografi. Menggunakan ukuran huruf, margin, dan spasi yang sesuai dengan pedoman yang berlaku. Biasanya menggunakan huruf yang mudah dibaca seperti Times New Roman dengan ukuran 12 serta spasi 1,5 atau 2. Yang ketujuh ada konsistensi dan keteraturan. Konsistensi dalam penggunaan istilah,
singkatan atau simbol yang sangat penting, pengaturan format dokumen seperti judul, subjudul, daftar isi, dan lampiran harus teratur dan mengikuti pedoman. Dengan mematuhi tata tulis yang baik, kita dapat menyampaikan penelitian secara efektif dan profesional serta memudahkan pembaca dalam memahami dan menilai kualitas karya ilmiah tersebut. Baiklah, yang ketiga yaitu plagiarisme. Plagiarisme adalah tindakan mengambil karya ide atau tulisan orang lain dan menyajikannya sebagai karya sendiri tanpa memberikan pengakuan atau kredit yang semestinya. Ini merupakan pelanggaran etika serius dalam dunia pendidikan, akademik, dan profesional karena melanggar hak cipta dan integritas ilmiah. Ada beberapa bentuk plagiarisme, di antaranya yang pertama yaitu plagiarisme langsung, dengan menyalin teks atau ide orang lain kata demi kata tanpa memberikan kutipan atau pengakuan. Yang kedua yaitu ada plagiarisme parsial, mengambil bagian tertentu dari karya orang lain, mengubah beberapa kata atau frasa, namun tetap mempertahankan ide utama tanpa memberikan kredit. Yang ketiga yaitu autoplagiarisme, menggunakan kembali karya atau tulisan sendiri yang sudah dipublikasikan sebelumnya tanpa menyatakan bahwa itu adalah karya yang sama. Hal ini sering terjadi ketika seseorang mempublikasikan artikel yang sama di lebih dari satu jurnal. Yang keempat, ada plagiarisme kontekstual, menggunakan ide atau penelitian orang lain, namun menyusun ulang kalimat tanpa memberikan atribusi yang tepat. Yang kelima, yaitu mendaur ulang karya, yaitu menyajikan karya orang lain atau karya lama sendiri sebagai karya baru tanpa menyebutkan sumber aslinya. Cara kita menghindari plagiarisme yaitu dengan mengutip dengan benar. Setiap kali mengambil ide, data, atau kalimat dari sumber lain, pastikan untuk mencantumkan sumber tersebut dengan benar sesuai dengan pedoman. Kutipan yang berlaku seperti APA, MLA, Chicago, dan lain-lain. Lalu juga ada dengan cara frasakan dengan tepat. Ketika menuliskan ulang ide orang lain, gunakan kata-kata sendiri dan tetap berikan kredit kepada sumber aslinya. Yang selanjutnya yaitu gunakan perangkat deteksi plagiarisme. Banyak alat online yang bisa membantu memeriksa apakah ada bagian dari karya dari karya kita yang tidak sengaja dianggap plagiarisme. Lalu juga bisa dengan memberikan pengakuan yang tepat jika menggunakan hasil kerja orang lain, misalnya dalam bentuk data, temuan, atau konsep, pastikan untuk mengakui kontribusi mereka. Lalu plagiarisme ini tidak hanya merusak reputasi kita, tetapi juga bisa memiliki konsekuensi serius seperti pencabutan publikasi, sanksi akademik, hingga tuntutan hukum. Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga orisinalitas dan transparansi dalam penulisan karya ilmiah. Oke teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan tentang etika penulisan karya ilmiah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.